Mirip. Di kediaman Diyarta, mereka sekeluarga makan malam bersama dalam keheningan, hanya suara sendok yang saling berdentingan yang terdengar di rumah itu. Setelah selesai makan malam, mereka semua meluangkan waktu bersama sebentar di ruang keluarga, karena mumpung semuanya berkumpul, karena biasanya semuanya begitu sibuk dengan urusan masing-masing. Kak, apa kakak tahu ponakanku ada di mana? Tanya Ovely penasaran, mengingat anak kecil yang dia tabrak di toko buku wajahnya sangat mirip dengan sang kakak yang super dingin itu. Rea dan Diyarta diam saling melirik sambil mendengarkan pertanyaan putri bungsunya. Tidak, singkat Alexo karena memang dirinya tidak tahu. Jawaban kakak terlalu singkat, tahu nggak? Bisa tidak jawaban yang lebih panjang dan pasti? Gerutu Ovely pada sang kakak. Itu sudah pasti apalagi? Begitulah Alex, memang dirinya masih belum tahu keberadaan mereka. Kakak benar-benar menyebalkan. Pantas sampai hari ini tidak ada perempuan yang mau sama kakak, ternyata rumor itu benar. Sarkas Ovely menatap kakaknya tajam, tapi tak setajam tatapan Alex. Selanjutnya yang diarahkan pada sang adik membuat Ovely menciut. Rumor apa? Tanya Ria sang momi dan Diyarta juga penasaran. Pacar kakak itu cuma komputer, laptop, dan yang berlayar licin, Mom. Dad, selain itu tidak ada. Juga tuh si Arya yang selalu menempel di samping kakak. Hingga rumor mengatakan keduanya dijuluki si dingin dengan kelainan alias penyuka sesama jenis. Lantangnya membuat Rea, Diyarta kaget dan mereka berpikir pantas saja anaknya itu tidak pernah dekat dengan perempuan. Alexo kesal dan menatap tajam ke arah adiknya itu. Namun yang ditatap hanya santai saja sambil memakan kue kering yang sudah disediakan oleh pelayan. Tapi Mom, Dad, tadi pada saat Feli di toko, gak sengaja menabrak anak kecil, ucap Ovely mengingat sambil meletakkan jari tangan di dagunya. Mom, Dad, kalian tahu gak wajahnya tuh gak asing apalagi ekspresinya. Seperti Pali melirik ke arah kakaknya dan membandingkan dengan bayangan wajah anak kecil itu. Benar, sangat mirip dengan kakak, tapi batin Ovely. Kedua orang tua itu juga penasaran dengan lanjutan cerita putrinya yang melirik ke arah kakaknya. Setelah berpikir lama, Ovely akhirnya mengatakan, "Ah, iya seperti kakak waktu kecil." Teriaknya baru sadar setelah beberapa saat berpikir. Sebentar aku ambil album dulu. Ovely berlari kemudian kembali dengan membawa beberapa album masa kecilnya dengan Alex. Tanpa mereka bertiga sadari, Tuan Diyarta mengirimkan pesan ke seseorang. Alexo juga penasaran apa benar anak itu mirip dengannya sewaktu kecil. Peli membuka album itu dan memperlihatkan foto masa kecil mereka. Ini Mom, Dad, lihatlah, anak itu mirip seperti foto kakak. Peli yakin itu pasti anak kakak. Feli memberikan album foto masa kecil Alex pada keduanya. Dingin dan cueknya pun sama Mom, malah lebih parah daripada kakak, ucap Feli lagi mengingat kejadian di toko buku itu. Kamu yakin Vel? Di mana kamu bertemu dengannya? Cerca Alex antusias, ini akan menjadi petunjuk bahwa mereka berada satu kota dengannya, itu akan lebih mudah untuk mencarinya. Di Mall XX, singkat Feli tanpa bertanya lagi. Alex langsung pergi ke kamarnya. Sedangkan mereka bertiga saling melirik dengan apa yang dilakukan Alexo. Mereka seakan tidak percaya dengan sikap Alexo yang begitu tidak pernah peduli dengan sekitar. Peli kemudian juga kembali ke kamarnya, tinggallah Rea dan suaminya. "Pa, gimana pencariannya?" tanya Momi Rea pada Diyarta. "Mama tenang saja, Papa sudah tahu semuanya. Ini bentuk hukuman untuk putra kita saja," usapnya lembut menenangkan istrinya. "Baiklah, Papa memang terbaik," ucap Momi Rea. "Mana bayarannya?" tanya Diyarta sambil tersenyum menyeringai. "Bayaran untuk apa?"
Bingung Mommy Rea, meski tahu apa yang dimaksud sang suami, dirinya tetap berpura-pura polos, alias tidak mengetahui maksud sang suami. Sayang, kamu pasti sudah tahu maksudku. Memang tidak tahu? Tanpa peduli, Mommy Rea berdiri, berjalan diikuti Diarta, yang terus saja berbicara, dan mereka akhirnya pergi ke kamar untuk beristirahat karena sudah malam. Setelah sampai di dalam kamar, Alexo langsung menghubungi seseorang melalui teleponnya. Cari tahu di Mall XX dan dapatkan gambar perempuan itu sekarang. Titahnya dan tanpa menunggu jawaban, Alex mematikan teleponnya. Sebenarnya Alex bisa saja meretas CCTV itu, tapi ada yang lebih penting sekarang. Dia sedang melacak keberadaan 00. Sedangkan di seberang telepon, Arya terus saja menggerutu. Tidak jelas karena baru saja dia ingin mengistirahatkan tubuhnya. Namun sang bos itu mengganggunya dan Alex tidak bisa untuk menolaknya. Sudahlah, lebih baik aku tidur. Tapi kalau tidak bisa, aku yang terancam, gumam Arya lagi pada dirinya sendiri. Arya menghubungi orang yang dia percaya dan menyuruhnya menyelidiki semuanya. Halo? Ini perintah, lakukan yang terbaik. Jika tidak, bahkan bukan hanya nyawaku yang melayang, tapi kalian beserta seluruh keluarga kalian yang akan ikut serta. Titah Arya di sambungan teleponnya. Sekarang dan besok laporan harus sudah berada di tanganku, mengerti? Bagus, aku tunggu. Arya menutup teleponnya tanpa mendengar jawaban dari anak buahnya. Hai, sebaiknya aku juga melakukan sesuatu agar cepat selesai, batin Arya. Dengan langkah gontai, Arya melakukan perintah sang bos untuk mencari, ya meski sedikit susah. Kak, sepertinya ada yang lagi mencari kita, ucap Lexa yang melihat layar laptopnya. Siapa? Tanya Alex sang kakak. Dedi, dia berusaha melacak keberadaan kita, ucap Lexa lagi, kemudian Alex mengambil laptopnya dan menghidupkannya. Tenang saja, Dedi tidak akan pernah menemukan kita kecuali kita memberitahunya. Kemudian Alex menutup laptopnya. Kapan kita akan memberitahukan pada Dedi? Rasanya aku sudah tidak sabar deh, Kak, ucap Lexa antusias membayangkan pertemuannya dengan sang Dedi Alex. Tunggu waktu yang tepat, tapi yang pasti bukan sekarang, jawab Alex sedikit tidak suka jika Lexa memaksanya, tapi kebahagiaan ibu dan adiknya lah nomor 1. Tapi Kak, tepatnya itu kapan? Tanyanya lagi. Mungkin minggu depan, atau tahun depan mungkin, ucap Alex asal membuat Lexa mencebikkan bibirnya kesal. Ada apa dengan kakaknya yang super duper dingin ini? Apa kakaknya tidak suka dengan Dedi? Apa jangan-jangan kakak tidak mau Dedi kembali? Tidak bisa pokoknya Dedi harus kembali. Aku gak mau sampai gak punya Dedi, batin Lexa berkecamuk. Lebih baik kita sekarang tidur, tidak usah pedulikan Dedi yang tidak peka itu, sarkas Alex yang melihat Lexa diam tak bicara lagi. Aku juga sudah mengantuk, namun Lexa melirik ke arah gambar di layar laptopnya, sebentar kemudian mematikannya. Lexa sadar mungkin memang belum waktunya, tapi kakaknya harus membawa pulang Dedi. Jika tidak, entah apa yang akan dilakukan Lexa.